Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrini Maloho, mahasiswa dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi permasalahan pendidikan Islam nasional dalam sketsa manajemen pendidikan nasional pada mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Nah, pendidikan itu merupakan sebuah kebutuhan mendasar bagi manusia untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi era globalisasi di masa kini dan di masa yang akan datang. Kegagalan pendidikan tentu saja dapat menyebabkan tidak berkembangnya potensi manusia menjadi lebih produktif dan berkualitas. Hal ini karena pendidikan merupakan salah satu bidang yang penting dalam pembangunan bangsa yang memerlukan sumber daya yang berkualitas. Nah, permasalahan pendidikan Islam nasional dalam sketsa manajemen pendidikan nasional ini merupakan salah satu materi yang berkaitan pada mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, karena dalam proses pendidikan tentu saja tidak lepas dari yang namanya sebuah permasalahan atau problem di dalam sebuah sistem pendidikan. Nah, oleh karena itu saya akan membahas satu persatu mengenai kira-kira permasalahan apa saja yang dihadapi oleh pendidikan Islam nasional pada saat ini. Nah, dalam materi kali ini ada dua sub pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah mengenai permasalahan pendidikan Islam Indonesia kontemporer. Kemudian yang kedua adalah solusi praksis untuk mutu pendidikan Islam Indonesia itu sendiri. Nah, yang pertama adalah permasalahan pendidikan Islam sebagai suatu subsistem. Sebagai salah satu subsistem dalam sistem negara atau pemerintah, pendidikan memiliki keterkaitan dengan subsistem lainnya, bahkan saling melengkapi, termasuk dalam hal ini eksistensi pendidikan Islam itu sendiri. Alur keterkaitan berbagai elemen sistem pendidikan baik di bidang sosial, bidang politik, bidang ideologi, budaya, hankam, dan lain-lainnya, termasuk dalam hal ini adalah sistem pendidikan Islam sebagai suatu subsistem pendidikan nasional, maka dapat melahirkan permasalahan yang diantaranya adalah yang pertama, berlangsungnya sebuah sistem ekonomi kapitalis di tengah-tengah kehidupan telah membentuk paradigma pemerintah maupun masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam hal ini penyelenggaraan sistem pendidikan Islam sebagai bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya yang harus disertai dengan adanya sejumlah pengorbanan ekonomi atau biaya oleh rakyat kepada negara. Nah, kemudian yang kedua adalah berlangsungnya kehidupan sosial yang berlandaskan sekularisme atau pemisahan antara urusan agama dengan negara, sehingga telah menyuburkan paradigma hedonisme, hura-hura, kemudian permisivisme atau serba boleh, dan materialistik atau money oriented, dan masih banyak lagi di dalam kehidupan masyarakat saat ini. Nah, motif untuk menyelenggarakan dan mengenyam pendidikan yang baik oleh pemerintah ternyata pemerintah terhadap masyarakat saat ini ternyata
lebih kepada tujuan untuk mendapatkan hasil-hasil materi atau keterampilan hidup belaka, sehingganya yang dapat dikaitkan dengan tujuan membentuk kepribadian akhlak yang utuh berdasarkan pandangan syariat Islam. Nah, selanjutnya adalah berlangsungnya kehidupan politik yang oportunistik telah membentuk karakter politikus Machiavellis atau karakter politikus yang melakukan segala cara demi mendapatkan keuntungan belaka. Nah, di kalangan eksekutif maupun legislatif. Termasuk dalam hal ini adalah perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya sistem pendidikan Islam yang cenderung masih terdiskriminasi atau masih belakang. Nah, selain itu juga dalam beberapa kebijakan operasional sistem pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah ternyata kadangkala tidak tepat sasaran, tidak efektif, bahkan sering terjadi penyalahgunaan anggaran di sejumlah madrasah atau sekolah yang telah ditemukan. Nah, jadi dengan demikian adanya uraian problematika tadi yang telah saya sampaikan, maka pendidikan Islam nasional yang ditinjau dari eksistensinya sebagai suatu subsistem atau sistem cabang ternyata erat kaitannya dengan pengaruh dari subsistem yang lain, mulai dari ekonomi, dari bidang politik, sosial, budaya, kemudian ideologi dan sebagainya. Ternyata sistem pendidikan Islam nasional ini juga merupakan bagian dari penyelenggaraan sistem kehidupan di Indonesia. Oleh karena itu, dari permasalahan-permasalahan yang telah tadi saya jabarkan, ternyata mampu, karena ada keterkaitan dari subsistem pendidikan, pemerintah maupun negara ini ternyata mampu melahirkan permasalahan-permasalahan tadi yang timbul di tengah-tengah kehidupan masyarakat saat ini. Nah, selanjutnya yang kedua adalah permasalahan pendidikan Islam sebagai sebuah sistem yang kompleks. Nah, dalam kaitannya pendidikan Islam sebagai suatu sistem permasalahan pendidikan yang saat ini tengah berkembang, terutama dalam pengelolaan mutu, pendidikan, dan organisasi kelembagaannya. Nah, juga ternyata hal ini ikut juga melahirkan permasalahan pendidikan Islam nasional sebagaimana pendidikan nasional pada umumnya. Nah, di antaranya permasalahan ini juga adalah yang pertama adalah pemerataan pendidikan. Nah, ternyata ketika ditinjau dari segi pemerataan pendidikan, terdapat adanya keterbatasan aksesibilitas dan daya tampung terhadap peserta didik maksudnya. Kemudian yang kedua adalah kerusakan sarana dan prasarana ruang kelas atau sarana dan prasarana yang kurang memadai bagi si peserta didik maupun si tenaga pendidiknya. Kemudian yang ketiga adalah kekurangan jumlah tenaga pengajar atau gurunya. Si tenaga pendidik ini ternyata masih belum memenuhi standar bagi para peserta didik. Nah, yang bagian kedua adalah pengelolaan efisiensi pendidikan. Nah, ternyata dari segi pengelolaan dan efisiensi pendidikan, masalah pengelolaan dan efisiensi ini secara umum dalam sebuah sistem pendidikan Islam, menurut Muhammad Thoib, dapat dikelompokkan berdasarkan 3 hal. Yang pertama adalah kinerja dan kesejahteraan guru madrasah yang belum optimal. Kemudian yang kedua adalah proses pembelajaran yang konvensional. Kemudian yang ketiga adalah jumlah mutu buku yang ternyata belum memadai, belum mampu menyeimbangkan antara kebutuhan terhadap peserta didiknya. Nah, selanjutnya adalah pengelolaan dan otonomi pendidikan Islam. Nah, di sini ada terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah penyelenggaraan otonomi pendidikan Islam
yang memiliki keterbatasan. Kemudian keterbatasan anggaran. Nah, ternyata dari segi anggaran juga memiliki keterbatasan. Kemudian mutu sumber daya manusia atau pengelolaan pendidikan Islam yang belum memadai. Kemudian belum optimalnya kemitraan dengan dunia usaha atau industri. Ternyata belum ada kerjasama yang baik, belum terlaksananya kerjasama yang baik antara pendidikan dengan dunia usaha di luar sana. Dari permasalahan-permasalahan di atas itu merupakan merupakan bagian dari permasalahan yang lahir dari yang sedang dihadapi oleh pendidikan Islam nasional pada saat ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengenai solusi praksis untuk mutu pendidikan Islam Indonesia. Nah, solusi yang pertama adalah solusi untuk masalah mikro pendidikan Islam. Nah, penyelesaian masalah mendasar tentu harus dilakukan secara fundamental, komprehensif, dan integralistik. Artinya, penyelesaian itu hanya dapat diwujudkan apabila melakukan perombakan secara menyeluruh yang diawali dari perubahan paradigma pendidikan sekuler menjadi paradigma pendidikan Islam yang lebih akomodatif dan modern tanpa harus kehilangan spirit atau semangat dari semangat dari jiwa religius Islami itu sendiri. Nah, hal ini sangat penting dan utama, artinya setelah masalah mendasar diselesaikan, kemudian barulah berbagai masalah cabang pendidikan diselesaikan. Baik itu masalah aksesibilitasnya, relevansi dari pendidikannya, hingga pengelolaan dan efisiensi baik berupa mutu pendidikan itu sendiri. Nah, solusi masalah mendasar ini menurut salah satu ahli, yaitu menurut H.A.R. Tilaar, beliau mengatakan bahwa dengan menggunakan pendekatan sistemik atau sistematik, yaitu secara bersamaan melakukan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan sistem pendidikan dari penyelenggaraan sistem ekonomi yang kapitalis menjadi Islami. Nah, selanjutnya adalah tatanan sosial masyarakatnya yang tadinya permisif dan nasionalis kemudian menjadi Islami. Nah, kemudian tatanan politik yang tadinya oportunistik menjadi Islami. Nah, selanjutnya adalah ideologi yang tadinya kapitalis kemudian dirubah menjadi ideologi yang Islami. Jadi semua dari segi paradigmanya pendidikan itu dirubah secara total, yang tadinya kemudian dilandasi oleh akidah Islami yang sesuai dengan karakteristiknya, sehingga dapat membangun atau menanamkan kepada para peserta didik ini bagaimana menjalankan kehidupan itu berdasarkan dengan karakteristik yang Islami, seperti itu. Kemudian upaya perbaikan secara tambal dan parsial, misalnya semisal perbaikan dari segi kurikulumnya, dari mutu pengajarnya, dari sarana dan prasarananya, tidak akan dapat berjalan dengan optimal sepanjang permasalahan mendasar belum dapat diperbaiki. Jadi sebelum kita masuk ke permasalahan cabang dari pendidikan Islam itu sendiri, maka yang terlebih dahulu adalah mencari permasalahan dasarnya. Jadi dicarikan solusi masalah dasarnya, kemudian diselesaikan, diperbaiki, atau dicari permasalahan cabangnya, sehingganya dari akarnya itu bisa dapat diperbaiki, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah
solusi untuk permasalahan makro pendidikan Islam. Nah, untuk menyelesaikan masalah-masalah di atas seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tentu saja tidak bisa lepas dari penyelesaian masalah mendasar atau fundamental problem. Nah, dalam hal ini secara garis besar ada dua solusi yang dapat diambil. Nah, solusi ini menurut Muhammad Thayyib, beliau memperbandingkan solusi-solusinya itu. Yang pertama adalah, solusi pertamanya adalah solusi sistemik, yaitu sebuah solusi untuk mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan Islam itu sendiri. Antara lain adalah sistem ekonomi, sistem politik, sistem sosial, ideologi dan lainnya dirubah dari segi dari segi sistem pendidikannya. Dengan demikian, penerapan ekonomi Islam sebagai pengganti ekonomi kapitalis tadi dan ataupun sosialis yang menyelaraskan paradigma pemerintah dan masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan Islam sebagai salah satu bentuk kewajiban kepada rakyatnya dengan tanpa adanya pembebanan biaya terhadap masyarakat. Kemudian tidak memberikan diskriminasi terhadap masyarakat yang di bawah maupun masyarakat yang ada di atas. Jadi di antara keduanya itu disamaratakan, tidak dibedakan. Nah, kemudian solusi yang kedua adalah solusi tekniknya, yakni solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan internal dalam penyelenggaraan sistem pendidikan Islam. Nah, di antaranya adalah secara tegas pemerintah harus mempunyai komitmen untuk mengalokasikan dana pendidikan Islam nasional dalam jumlah yang lebih memadai yang diperoleh dari hasil eksploitasi sumber daya alam yang melimpah, karena itu merupakan salah satu aset milik umat, sehingga dengan begitu implementasinya pun akan lebih maksimal dibandingkan dengan sebelumnya. Termasuk juga meningkatkan sistem penjaminan mutu maupun sarana pendidikan bagi lembaga pendidikan Islam. Nah, dari pokok-pokok permasalahan beserta solusi yang telah saya jabarkan tadi, bahwasanya hal ini tidak lepas dari yang namanya peranan manajemen itu sendiri. Karena dalam pendidikan, proses manajemen itu sangat dibutuhkan dan sangat penting. Dilihat bahwasanya permasalahan pendidikan inilah ditinjau juga dari sketsa manajemen pendidikan nasional. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa manajemen itu merupakan sebuah seni yang dapat mengatur, mengarahkan, mengendalikan atau memberikan penilaian terhadap suatu kinerja. Nah, dalam hal ini untuk mengatur jalannya sebuah sistem pendidikan Islam nasional ke arah yang lebih baik, tentu saja diperlukan sebuah peranan dari fungsi-fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen ini harus dapat dijalankan karena untuk mengatur jalannya sistem pendidikan meliputi dari fungsi-fungsi manajemen itu, yang diantaranya adalah POC. Nah, POC ini adalah dimulai dari planning. Planning itu adalah perencanaan. Planning atau perencanaan. Kemudian organizing atau organisasi. Kemudian actuating atau pelaksanaan, dan controlling atau pengontrolan. Nah, jadi dari fungsi-fungsi manajemen ini pun harus dijalankan, sehingganya bisa dapat mengatur
segala sistem atau jalannya pendidikan itu ke arah yang lebih baik. Karena sebuah pendidikan itu tentu saja menginginkan sebuah memiliki tujuan ke arah yang lebih baik. Maka pemerintah pun juga ikut turut bersama-sama bisa mengupayakan yang terbaik untuk pendidikan yang ada di Indonesia, terutama dalam segi pendidikan Islam. Nah, mungkin itu dulu sedikit penjelasan materi dari saya terkait permasalahan atau problematika pendidikan Islam nasional dalam sketsa manajemen pendidikan nasional. Semoga dari materi-materi tadi bisa dapat dipahami dan semoga juga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu a'fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.